Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Boleh saya duduk? Duduk. Enggak. Baik, Pak. Dan ini proposal yang saya ajukan dari staf laboratorium dan dari departemen laboratorium, yang dimana di sini banyak ada beberapa pertimbangan mesin laboratorium yang akan saya ajukan. Dan mungkin nanti untuk presentasi mesin laboratorium itu akan saya jelaskan secara detail, yang dimana agar dari pihak manajemen mengasih saya untuk pembuatan mesin tersebut, untuk pembelian mesin tersebut. Baik, Pak, dan ini proposal yang saya ajukan dari staf laboratorium dan dari departemen laboratorium, yang dimana di sini banyak ada beberapa pertimbangan mesin laboratorium yang akan saya ajukan. Dan mungkin nanti untuk presentasi mesin laboratorium itu akan saya jelaskan secara detail, yang dimana agar dari pihak manajemen mengasih saya untuk pembuatan mesin tersebut, untuk pembelian mesin tersebut. Baik, Pak, dan ini proposal yang saya ajukan dari staf laboratorium dan dari departemen laboratorium, yang dimana di sini banyak ada beberapa pertimbangan mesin laboratorium yang akan saya ajukan. Dan mungkin nanti untuk presentasi mesin laboratorium itu akan saya jelaskan secara detail, yang dimana agar dari pihak manajemen mengasih saya untuk pembuatan mesin tersebut, untuk pembelian mesin tersebut. Baik, saya cek dulu ya dokumennya, Mas. Ya, baik, Pak. Oke, baik. Kalau boleh, Mas, saya minta dipresentasikan terkait proposal ini. Ya. Pak, akan saya presentasikan mengenai proposal pengajuan untuk pembelian mesin ini. Dan untuk presentasinya saya akan mulai sekarang. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pembelian mesin laboratorium yang telah saya ajukan tadi di proposal. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah penjelasan mesin LC-MS-MS. Lalu yang kedua ada komponen mesin LC-MS-MS. Lalu yang ketiga ada brand mesin LC-MS-MS. Lalu yang keempat ada hasil demo mesin LC-MS-MS. Dan yang terakhir yaitu ada feasibility study mesin SCLMS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin tersebut, yang dimana liquid chromatografi mass spectrometry merupakan instrumen analisis kombinasi dari kromatografi cair sebagai pemisah komponen-komponen analitik dalam sampel dan spektrometri massa sebagai detektor. Nah, di sini ada beberapa prinsip alat kerja. Yang pertama itu ada pemisahan komponen berdasarkan berat molekul untuk setiap komponen dari kromatogram yang dihasilkan. Lalu sistem mesin tersebut dapat menghasilkan pola fragmentasi yang khas dari parent ion atau ion induk, dan dapat memisahkan daughter ion atau ion pecahan untuk proses identifikasi dan kuantifikasi. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah komponen mesin laboratorium LC-MS-MS. Yang pertama itu adalah sistem pompa UHPLC, lalu ada kolom pemisahan, yang ketiga ada ion source, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir ada detektor. Nah, berikut adalah komponen mesin LC-MS-MS. Yang pertama ada sistem pompa UHPLC. Nah, yang pertama itu ada UV VS detektor, yaitu berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet pada beberapa panjang gelombang. Lalu yang kedua ada solvent delivery pump, yang dimana itu adalah mengambil fase gerak dan dengan penghisapan melalui tekanan yang cukup dan mendorong fase gerak maju injektor. Dan yang ketiga ada sistem controller, yaitu dimana mengkoordinasikan sistem instrumen secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada auto sampler, yaitu dengan memasukkan sampel secara otomatis ke dalam inlet. Yang kelima ada degassing unit, yaitu menghilangkan gas pada sampel yang akan dianalisis. Dan yang terakhir ada column oven, yaitu yang dimana mempercepat proses pemisahan sampel pada metode analisa tertentu. Di sini ada kolom pemisahan, yaitu kolom pemisahan berfungsi untuk memisahkan masing-masing komponen dalam sampel yang dianalisis. Untuk menahan tekanan tinggi, kolom dibuat dari bahan yang kokoh seperti stainless steel atau campuran logam dan gelas. Kemampuan kolom untuk memisahkan senyawa yang dianalisis merupakan ukuran kinerja kolom. Oke.
Nah, lalu yang ketiga ada ion scores. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode ESI, yang dimana electrospiralization. Sampel yang berupa cairan akan dipompa melalui kapiler yang diubah menjadi tetesan yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya tetesan tersebut akan diubah menjadi fase gas dengan menggunakan panas dan nitrogen. Lalu yang kedua ada metode APSI. Sampel yang berasal dari kromatografi, cairan diuapkan dengan cara dipanaskan oleh gas nebulator. Komponen polar dari pelarut yang menguap diionisasi kemudian ditransfer muatannya ke molekul analit yang terionisasi. Molekul-molekul tersebut kemudian melaju ke detektor. Lalu yang keempat ada analyzer, yaitu bekerja dengan cara memisahkan ion-ion berdasarkan masanya yang dibagi sesuai dengan muatannya. Nah, yang kelima ada detektor, merupakan detektor yang paling umum dalam spektrometer masa modern karena gain yang sangat tinggi dan noise yang sangat rendah. Nah, di sini ada beberapa perbandingan alat LC-MS. Yang pertama itu ada mesin Shimazu, lalu yang kedua ada mesin Wetter, dan yang ketiga ada mesin CX. Dan mesin yang akan kita pakai itu adalah mesin CX. Tuh. Nah, berikut pun perbandingan hasil trial alat-alat mesin LC-MS. Bisa dilihat sendiri yaitu beberapa perbandingan yang sangat jauh antara mesin Shimazu, mesin Wetter, dan mesin CX. Yang dimana mesin CX yang lebih unggul daripada mesin-mesin yang lainnya. Nah, berikut adalah brand mesin LC-MS, yaitu ini merupakan mesin LC-MS yang merek CX. Kelebihannya itu penggabungan antara low resolusi MS dengan HRMS. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai brand mesin LC-MS, yang dimana jumlah analisa eksternal 205 analisa, yaitu 205 analisa itu mengenai jumlah analisa yang tidak menggunakan mesin LC-MS pada merek CX. Yang dimana ketika kita menggunakan mesin LC-MS merek CX, kita bisa mengurangi 72 parameter, yang dimana 205 ketika dikurangi 72 itu lumayan sangat besar dan mendapatkan hasil 35,12% dari analisa eksternal. Tuh. Dan berikut adalah hasil dari penggunaan mesin LC-MS CX, yang dimana 72 parameter bisa dilihat sendiri atau bisa dibaca sendiri. Dengan hasil tersebut kita bisa jauh lebih baik dengan menggunakan mesin tersebut. Dan ini adalah mesin dari hasil dari parameter mesin LC-MS merek Shimazu. Nah, di sini ada beberapa lab yang sudah menggunakan mesin LC-MS-CX di Indonesia, yaitu yang pertama ada PT Engler 2 unit, lalu yang kedua ada PT TUF Reinhardt 1 unit, lalu yang ketiga ada PT Intertek 1 unit, yang keempat ada PT Saraswati Indo Kinetek 1 unit, yang kelima ada BPOM Pontianak 1 unit, yang keenam ada BPOM Lampung 1 unit, yang ketujuh ada PT Klinisindo 2 unit, yang ke-8 ada PT Omega Lab 1 unit, dan yang terakhir ada PT Sunslin atau Sunbe 1 unit. Yang dimana bisa dilihat sendiri penggunaan mesin LC-MS CX ini lebih banyak di Indonesia. Lalu di sini ada perbandingan parameter yang didapat dianalisa dengan alat mesin LC-MS. Nah, yang pertama itu ada Shimazu, Wetter, dan CX. Bisa dilihat sendiri dengan parameter yang sangat jauh. Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menggunakan mesin LC-MS merek CX. Tuh. Dan ini pun sama merupakan perbandingan yang dapat dianalisa dengan alat mesin LC-MS CX dengan merek CX, yang dimana mesin tersebut lebih unggul daripada mesin-mesin yang lainnya. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Dari beberapa brand, parameter yang dapat diinternalisasi yaitu mesin Shimazu 72%, mesin Wetter 60%, dan yang paling tinggi adalah mesin yang merek CX yaitu 72% dari 35% dari existing parameter analisa. Nah, di sini ada technical feasibility ya. Yang pertama itu saat ini menjadi konsentrasi dalam pembinaan LC atau MS. MS ini adalah karena adanya analisa ke laboratorium eksternal. Dengan adanya pembelian mesin LC-MS diharapkan tidak ada lagi analisa ke laboratorium eksternal. Jadi kita lebih dapat menghemat dengan pembelian mesin tersebut. Lalu yang kedua ada pembelian mesin LC-MS ini perlu dilakukan mengingat kondisi saat ini lingkup penggunaannya sangat luas untuk analisa vitamin, mycotoxin, asam amino, dan residu antibiotik, sehingga dapat meningkatkan jumlah parameter analisa di sub laboratorium CI.
Nah, lalu di sini ada beberapa biaya investasi atau modal. Pembelian mesin LCMS MS dengan tipe 8060NX yaitu dengan biaya 4.743.562.323. Lalu ada yang kedua, pembelian mesin LCMS MS dengan merek TKS Micro yaitu di angka 5.439 juta. Lalu yang ketiga ada pembelian mesin CX 4500 Q-Trap yaitu di angka 4.900.000 juta. Nah, di sini ada masih tetap di economical feasibility, itu proyeksi jumlah permintaan dan analisa. Jumlah analisa pada tahun 2019 yaitu 2.341, lalu di tahun 2020 ada 5.148, di tahun 2021 ada 4.383, dan di tahun 2022 yaitu ada di angka 3.067 dengan biaya analisa yang sangat perbedaan yang sangat jauh yaitu. Dan di note juga jumlah analisa di tahun 2022 dapat diambil berdasarkan data jumlah analisa parameter vitamin, methyltoksin, asam amino, dan residu antibiotik sampai dengan bulan Mei 2022. Oke, yang di sini ada perhitungan payback periode berdasarkan data tersebut. Di atas maka perhitungan payback periode dengan hasil analisa sebesar 2.545.185.937 dengan pembelian. Dan di sini ketika kita melakukan pembelian, payback periode itu akan kembali pada yang pertama dengan pembelian mesin LCMS 80MX dengan biaya 4 miliar. Payback periode akan kembali pada di angka 1 tahun 11 bulan. Lalu yang kedua akan kembali di 2 tahun 2 bulan, dan yang terakhir akan kembali pada kisaran angka 2 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional feasibility. Kegiatan operasional yang berhubungan dengan proyek ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Selama dalam pelaksanaan proyek, segala kegiatan analisa untuk seluruh sampel akan tetap dilakukan di laboratorium eksternal. Dan yang terakhir di sini ada schedule feasibility untuk proyek ini sesuai penawaran yang akan diberikan oleh supplier, yaitu membutuhkan waktu 3 bulan dari PO yang diterima. Rencana dimulai dari penawaran harga, perebutan PR, pembuatan PO, barang datang sampai dengan install alat, dan berikut adalah detail proyek yang tertera dalam tabel. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, yang tadi adalah pemaparan materi dari saya mengenai mesin yang akan dibeli untuk laboratorium di perusahaan ini. Oke, ini berarti kandidatnya ada 3 brand ya. Oke, yang jadi pertanyaan saya, ini kenapa yang dipilih brand Sayek ya, padahal harga dari brand Shimatsu itu lebih murah. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi apa ya. Yang dimana kenapa saya memilih lebih untuk brand Sayek daripada brand Shimatsu. Memang dari segi harga, brand Shimatsu lebih murah daripada brand Sayek. Tapi dalam segi analisa, brand Sayek memang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti yang saya jabarkan tadi dalam presentasi, terdapat 8 perusahaan di Indonesia yang sudah menggunakan brand Sayek, dan brand tersebut memang brand yang unggul dari beberapa analisa perusahaan yang lain, Pak. Oke, tapi ini kan brand saya kita belum pernah bekerja sama ya. Bagaimana Anda yakin kalau brand itu kompeten untuk alat ini? Oke, di sini saya juga setelah melakukan analisis ke beberapa perusahaan, dari beberapa perusahaan tersebut yang telah menggunakan brand Sayek itu, mereka cukup puas dengan kinerja brand Sayek tersebut, dan memang lebih mempercepat untuk proses analisis dalam laboratorium mereka, Pak. Jadi brand Sayek memang lebih unggul daripada brand-brand yang lainnya. Begitu, Pak. Oke, tapi saya masih ini sih kurang yakin untuk terkait detail parameter analisa yang dianalisa ke laboratorium eksternal ya, dan juga terkait perhitungan payback periodnya. Mungkin saya mau manggil saudara Ricky dulu ya untuk mengecek datanya. Oke, baik Bapak. Halo, Ricky, kamu bisa ke ruangan saya nggak ya? Oke, ditunggu ya, cepat ya sekarang. Mohon maaf Pak,
Tadi Bapak manggil saya ada keperluan apa ya? Vicky, kamu punya data analisa ke laboratorium eksternal nggak ya? Ada Pak. Oke. Boleh minta tolong dicekin ini data-data ini di data apa database kamu? Baik Pak. Kira ya. Baik Pak. Setelah saya analisa data proposal tersebut, datanya sesuai analisa yang eksternal yang ada di perusahaan kita. Oh, oke. Hmm. Fahmi, ini saya Ya, harus tanda tangan di mana ya? Tanda tangan di bagian sini, Pak. Oke, sip. Oke. Ini berkasnya saya kembalikan ke kamu. Silakan dilanjutkan ke bagian forecasting ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah mengaprov proposal yang saya ajukan untuk mengenai permohonan mesin penambahan mesin laboratorium dengan mesin LG MSMS dengan merek CX. Semoga mesin ini bisa kita pakai semaksimal mungkin untuk di perusahaan kita dan semoga perusahaan kita kedepannya bisa menjadi perusahaan yang lebih unggul dan maju. Terima kasih sebelumnya Pak.